Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakia Kaila dari kelas 02 SAKP 015. Di sini saya akan mempresentasikan topik kedua dari matkul Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Yang kedua ada hak asasi politik. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Yang keempat ada hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Yang kelima ada hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Ada juga ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang keempat, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya juga ada perkembangan dalam hak asasi manusia. Yang pertama itu generasi pertama. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga, sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan, yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dalam aspek dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Ada juga sejarah perkembangan hak asasi manusia. Dengan adanya Perang Dunia mengakibatkan hak asasi manusia tertindas. Oleh karena itu, muncullah Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948.
Naskah-naskah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama itu ada Magna Carta Piagam Agung 1215, yaitu suatu dokumen yang mencatat beberapa hak diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bahwasannya atas tuntutan mereka. Naskah ini yang sekaligus membatasi kekuasaan Raja John. Yang kedua ada Bill of Rights, Undang-Undang 1689, yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah The Glorious Revolution of 1688. Yang terakhir itu ada HAM dalam Perundang-undangan Nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi, undang-undang negara. Yang kedua, dalam ketetapan MPR. Yang ketiga, dalam undang-undang. Yang keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia, Pasal 28A mengatur tentang hak hidup, Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, Pasal 20E mengatur tentang kebebasan beragama, Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi penonton semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.